Ambil situ. Lempar ke mah. Lagi. Lagi. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di dalam channel ini. Gimana kabar teman-teman sekalian, kawan-kawan sekalian? Insya Allah baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman, berbagi tips tentang liburan musim dingin bersama anak-anak. Untuk memperkuat tali silaturahim, tali persaudaraan, menambah kawan baru, teman baru, silakan klik like dan subscribe dalam video ini. Semoga kita menjadi teman, bisa berkomunikasi lebih lanjut. Dengan adanya teman baru, saudara baru, maka rezekinya tambah lancar insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena pada video-video selanjutnya saya akan membagikan tentang tips, tentang pengalaman. Kita akan belajar bareng. Mungkin teman-teman sekalian ada yang berencana untuk liburan ke daerah yang sedang musim dingin, seperti ke Eropa, ke Jepang, ke Cina, ke Rusia, maupun daerah lain bersama anak-anak. Karena untuk orang dewasa mungkin musim dingin itu tidak terlalu berbahaya ya, karena mungkin orang dewasa itu kondisi tubuhnya sudah stabil, sudah gampang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Tapi kalau untuk anak-anak itu jelas beda, karena anak-anak mungkin bisa jadi rentan terhadap penyakit atau tidak betah dengan situasi yang dingin, atau perlu menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang baru pada saat liburan, tempat di mana saudara semuanya ini akan liburan. Oleh karenanya saya ingin berbagi tips dan pengalaman saya tentang bagaimana mengajak anak-anak untuk berlibur di daerah yang sedang berada dalam musim dingin. Ini adalah pengalaman saya karena saya berada di Turki sekarang ini, dan keluarga saya, istri dan anak saya itu sudah 2 kali mengalami musim dingin di sini. Jadi pada waktu musim dingin itu mereka senang sekali, karena di musim dingin itu kan ada salju. Jadi mereka keluar melihat salju, bermain salju. Lalu bagaimana persiapan yang baik untuk liburan di musim dingin itu seperti apa? Akan saya jelaskan satu persatu. Tips yang pertama yang ingin saya berikan kepada teman-teman adalah rencanakan liburan dengan matang. Misalkan teman-teman itu mau kemana, di sana itu harus sudah ada hotel yang di booking. Kemudian nanti rutenya kemana saja. Ketika pergi dari satu tempat ke tempat lain itu tempat yang dituju itu bagaimana, itu harus jelas. Karena ketika musim dingin itu nanti akan sangat sulit kalau teman-teman ternyata belum mempunyai tempat yang jelas, belum mempunyai destinasi yang jelas. Beda dengan ketika waktu musim panas, misalkan teman-teman bersama keluarga bisa bersenang-senang di luar. Tapi kalau pada musim dingin itu sangat dingin sekali, cuaca bisa jadi sangat ekstrim, dan pada beberapa daerah berubah drastis bisa jadi. Oleh karenanya tentukan tempat, destinasi, kemudian penginapan, baik hotel ataupun penginapan yang sudah dipesan. Untuk perjalanan jangan lupa untuk membawa alat-alat yang mungkin diperlukan. Misalkan untuk tidur bagi anak maka kita perlu bantal atau selimut atau boneka. Dengan begitu saudara-saudara bisa menikmati perjalanan jauh dengan nyaman dan tenang bersama anak. Peralatan di sini bisa jadi mainan anak. Misalkan kalau anak-anaknya itu suka dengan mobil-mobilan atau boneka, silahkan bawa. Karena bisa jadi pada waktu perjalanan yang panjang anak itu rewel karena tidak ada mainannya. Maka dengan membawa peralatan seperti kesukaan anak, seperti apa yang diminati oleh anak, itu bisa jadi sangat membantu ketika perjalanan. Biasanya makanan di tempat destinasi liburan itu mahal, karena salah satunya karena itu adalah tempat turis. Yang kedua adalah karena pada waktu musim dingin bisa jadi makanannya itu berbeda dan lebih mahal. Begitu pula
makanan itu perlu karena kadang kita itu tidak bisa makan makanan lokal secara terus-menerus. Maka saudara-saudara sekalian bisa membawa makanan-makanan yang bisa disimpan, makanan instan yang sekiranya baik untuk keluarga dan baik untuk anak. Bisa jadi kawan-kawan sekalian itu lebih memilih makanan-makanan Indo, misalkan nasi dan sambal. Itu bisa jadi teman-teman juga membawa alat-alat yang bisa digunakan untuk memasak di tempat destinasi liburan, misalkan membawa rice cooker kecil, itu juga bisa. Karena kalau liburan dalam waktu lama dan ternyata di tempat liburan itu tidak ada makanan seperti nasi, makanan yang disukai oleh keluarga, maka dengan membawa makanan dan peralatan itu bisa jadi selain menghemat, teman-teman bisa makan sesuai dengan menu yang diinginkan. Jangan lupa untuk membawa obat, di mana obat-obatan tersebut mungkin diperlukan oleh anak ataupun diperlukan oleh anggota keluarga. Misalkan biasanya yang sering terjadi ketika kita liburan di daerah yang musim dingin adalah flu, masuk angin, ataupun kaki pegal, karena mungkin kita akan banyak melakukan perjalanan dengan berjalan kaki. Oleh karenanya obat yang diperlukan misalkan obat mencret, obat masuk angin, atau balsem, atau obat-obatan apapun yang kiranya diperlukan oleh sang bayi, oleh sang anak, atau oleh anggota keluarga. Bisa jadi dengan konsultasi kepada dokter kita akan mendapatkan masukan dan saran. Membawa pakaian musim dingin yang lengkap, misalkan baju hangat, kemudian sweater, kemudian long john, ataupun stocking tebal, itu sangat diperlukan. Juga jaket, sepatu, topi, sarung tangan, dan penutup telinga. Sebenarnya yang paling penting adalah sepatu boot yang bagus. Dalam arti bagus itu maksudnya adalah yang tebal. Kemudian jaket yang bagus, jaket yang tebal. Kemudian topi yang menutup sampai telinga. Sebenarnya penutup telinga itu tidak penting jika topinya itu sudah masuk ke telinga dan ditali di sini. Jadi tergantung jenis topinya itu bagaimana. Bisa juga menggunakan shawl di sini untuk menjaga leher ini supaya tetap hangat. Kalau teman-teman bertanya enak beli di Indonesia atau di tempat tujuan, jawabannya relatif tergantung kondisi teman-teman sekalian. Jika bisa mempersiapkan membeli di Indonesia, silakan. Jika terpaksa atau harus membeli di tempat tujuan, silakan. Tapi menurut saya persiapan sebelum berangkat ke tempat tujuan itu lebih baik, karena kita belum tentu mendapatkan harga yang bagus dengan kualitas yang bagus di tempat tujuan tersebut. Bisa jadi di tempat destinasi yang kita tuju itu barang-barang itu lebih mahal. Ya kalau di Indonesia belinya di mana? Silahkan cari sendiri di Google, itu katanya di beberapa daerah di Jakarta itu banyak ditemui. Di daerah lain juga sudah mulai ada toko-toko yang menyediakan pakaian musim dingin. Jangan lupa untuk mempersiapkan barang-barang misalkan power bank, lampu senter, dan barang-barang lain yang sekiranya diperlukan selama perjalanan. Hal ini berguna untuk melengkapi liburan agar liburan menjadi lebih menyenangkan. Juga jangan lupa untuk membeli lip balm atau pelembab bibir, juga lotion, karena di musim dingin itu seringkali hawanya itu sangat kering, sangat dingin. Jadi di bibir dan di kulit itu bisa jadi pecah-pecah. Kemudian kalau membawa anak yang sekiranya masih berumur 5 tahun ke bawah, yang belum bisa jalan sendiri sepenuhnya, yang masih perlu digendong, jangan lupa untuk membawa stroller. Kalau saya menyarankan itu stroller itu yang bisa dilipat, karena ketika kita masuk dalam kendaraan, ke dalam transportasi umum, maka kita bisa melipatnya secara mudah. Juga selain itu juga lebih praktis. Banyak sekali stroller yang bisa saudara pilih
di toko-toko, misalkan stroller yang lipat sepenuhnya kemudian bisa dipakai sebagai tas ransel, atau stroller yang dilipat seperlunya saja. Itu tergantung pada kondisi teman-teman semuanya. Juga hal terakhir yang ingin saya sampaikan adalah, mungkin teman-teman yang hendak berlibur ke daerah yang musim dingin itu perlu untuk suntik imunisasi flu. Hal ini bisa teman-teman konsultasikan pada dokter spesialis masing-masing. Imunisasi ini gunanya untuk apa? Ya, untuk memperkuat imunitas tubuh ketika berada di musim dingin agar tidak mudah flu. Karena kalau saat musim dingin itu hawanya dingin sekali, dan ketika keluar di daerah yang dingin tersebut, keluar dari rumah misalkan, itu seringkali dalam beberapa menit hidung ini akan keluar air, yaitu seperti pilek. Dan kalau tidak kuat, dalam arti mungkin belum terbiasa, maka bisa jadi akan flu. Nah, flu itu bisa jadi flu ringan atau bisa kemudian menjadi flu berat. Nah, dengan imunisasi ini kemungkinan bisa membantu agar tubuh kita itu bisa lebih tahan terhadap flu. Hal ini sekali lagi perlu dikonsultasikan kepada dokter masing-masing. Kalau pengalaman saya pribadi, saya tidak pernah menggunakan imunisasi flu ini, baik keluarga maupun anak itu tidak pernah menggunakan imunisasi flu ini. Yang jelas kita membatasi, misalkan ketika anak-anak main salju itu hanya beberapa menit, paling sekitar 20 menit itu sudah lama, yaitu main-main salju, kita masuk ke rumah lagi, nanti kita bisa keluar lagi untuk main-main lagi, seperti itu. Jadi tidak kemudian berjam-jam di luar. Selain pasti tidak kuat, itu juga bisa menyebabkan kita dan keluarga rentan terkena flu. Mungkin cukup sekian untuk informasi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.